Halo guys, salam petani milenial Indonesia. Ketemu lagi kita di channel Petani Milenial bersama saya Awin. Channel edukasi, inspirasi, dan cara kaya dengan menjadi petani milenial. Oke guys, pada video ini kita akan membahas kelanjutan kunci dan tips sukses bertani pisang. Oke, kemarin kita sudah bahas kunci sukses yang pertama atau tips yang pertama. Nah, kita lanjut guys. Ini tips yang kedua, yaitu pengaturan sistem irigasi pada tanaman budidaya pisang kita. Oke guys, simak videonya sampai habis ya. Bagaimana pengaturan sistem irigasi atau pengairan pada tanaman budidaya pisang kita. Nah, ini merupakan kunci tips sukses bertani pisang yang kedua. Nah, kita tahu guys bahwa salah satu yang dibutuhkan atau diperlukan oleh tanaman pisang untuk tumbuh, berkembang, dan juga menghasilkan buah yaitu adalah air. Jadinya hampir 50% kita bisa katakan bahwa air sangat berpengaruh pada pertumbuhan tanaman kita. Nah, fungsi air untuk tanaman apa saja guys? Jadinya air itu berfungsi sebagai yang pertama itu pengisi cairan tubuh dari tanaman. Sama seperti kita guys. Jadinya tubuh manusia juga perlu cairan. Itu hampir 70% adalah 70% dari bagian tubuh kita adalah air. Nah, yang kedua, fungsi air adalah pelarut unsur hara yang ada di dalam tanah guys. Jadinya zat-zat yang ada di dalam tanah dilarutkan oleh air dan kemudian diserap oleh tanaman. Yang ketiga, air berfungsi atau membantu penyerapan unsur hara makanan dari dalam tanah oleh akar. Nah, kemudian unsur hara tersebut diangkut ke seluruh organ tumbuhan atau organ tanaman guys. Jadinya dari akar naik ke batang. Nah, di batang yang selanjutnya memperlancar metabolisme. Nah, fungsi selanjutnya setelah air itu menuju ke batang, lanjut ke pada membantu proses metabolisme pada proses fotosintesis dari tanaman tersebut, tanaman pisang kita, yaitu pada daun, dan berlanjut mengalirkan makanan ke seluruh bagian tanaman. Jadinya keberadaan air ini sangat penting guys. Nah, untuk pengaturannya, bagaimana kita mengatur air ini sebaik-baiknya untuk tanamannya kita sesuaikan dengan kebutuhan dari tanaman tersebut. Jika tanaman kita kekurangan air, nah, sudah pasti tanaman kita akan menjadi kering guys. Kering, tidak mendapatkan air. Setelah kering tentu akan mati. Begitu juga guys, jika kita kelebihan air, jadinya tanaman kita kelebihan air, apa yang akan terjadi? Tanaman kita akan busuk
dan setelah membusuk kemudian mati juga guys. Jadinya sangat penting sekali kita harus atur asupan air bagi tanaman kita. Kekurangan air bisa mati. Begitu juga jika kelebihan air juga tanaman kita bisa mati. Nah, bagaimana cara kita mengatur air yang ada guys? Jadinya di kebun pisang kita bisa manfaatkan yang pertama sumber-sumber air alami yang ada guys. Jadinya sumber-sumber air alami yang berasal dari selokan atau saluran irigasi dari parit, kita bisa alirkan ke kebun kita. Yang kedua, sumber air bisa kita dapatkan dengan membuat sumur bor ataupun dari menyedot air yang ada di bagian bawah. Nah, jika kebun kita berada di atas dan posisi sumber air berada di bawah, itu kita harus menyedotnya dengan mesin. Nah, jika kebun kita berada sejajar maupun berada di bawah sumber air, jadinya kita cukup memanfaatkan gravitasi dan mengalirkan air tersebut guys. Nah, setelah kita ketemu sumber airnya, yang kedua tentu kita harus membuat saluran-saluran air ke kebun kita. Kita bisa membuat parit kecil sehingga ketersediaan air di kebun kita bisa selalu ada. Nah, selain membuat parit, kita juga bisa membuat bak-bak penampungan air. Nah, seperti ini guys. Jadinya bak-bak penampungan bisa kita buat. Nah, ini air dialirkan. Ya. Nah, bak-bak ini kita buat sangat berfungsi sekali ketika ada air seperti ini guys. Jadi dia bisa berfungsi sebagai bak penampungan air. Nah, sehingga memudahkan kita untuk menyiram tanaman maupun secara alami akar dari pohon pisang kita menyerap air tersebut. Dan bak-bak ini juga berfungsi jika nanti turun hujan juga bisa menampung air hujan tersebut. Jadi air akan selalu tersedia untuk tanaman kita. Selain selalu tersedia, kita juga bisa memudahkan untuk menyiram jikalau tanaman kita kekurangan air, dan juga tanaman kita terlindung dari kelebihan air guys. Nah, bisa dilihat sumber jarak air dengan tanaman kita tidak sampai mengenangi guys. Nah, itu tadi kita bisa bak-bak yang kita buat, kita atur yang mana mau diisi, yang mana mau dialirkan, sehingga tanaman kita semua secara adil mendapatkan suplai dari air. Oke guys, gimana? Itu tadi bagaimana kita mengatur sistem irigasi pengairan kita dalam bertani pisang, menanam pisang, sehingga tanaman pisang kita tidak kekurangan air maupun kelebihan air guys. Nah, itu tadi penjelasan kita. Semoga tanaman pisang kita dengan sudah diatur sumber air dan sistem pengairannya dengan baik, bisa tumbuh dengan subur. Oke guys, itu tadi penjelasan
kunci dan tips sukses yang nomor 2 dari bertani pisang. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Jangan lupa subscribe channel Petani Milenial, like, komen, dan tentu share juga guys, sehingga bisa bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Terima kasih. Salam Petani Milenial Indonesia.